Ya, shalom sahabat dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali di channel Lar Kesaksian ini. Beberapa hari yang lalu saya tidak sengaja menyaksikan salah satu pemberitaan bahwa ada salah satu murtadin yang akan dijemput paksa oleh pihak kepolisian. Namun tak disangka murtadin ini juga mengikuti berita tersebut dan langsung menjawabnya. Siapakah murtadin yang dimaksud? Langsung saja kita saksikan bersama-sama berikut videonya. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya? Setan, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Somat jelas sekali polisi. Polisi jangan dungu banget ya. Maksudnya ini institusi polisinya. Dungu sekali. Terkutuklah lembaga kepolisian itu karena tidak menangkap. Somat yang jelas mengatakan di salib ada jin kafir. Saya hanya meminta 300 ayat Al-Quran itu dihapus. Kalau nggak dihapus juga kan nggak apa-apa. Jangan menjadikan saya tersangka. Luar biasa. Ini kesempatan saya harus. Saifuddin Ibrahim kini belum juga ditangkap kepolisian. Ya. Kepolisian mendeteksi bahwa Saifuddin saat ini berada di Amerika Serikat. Kepolisian pun meminta bantuan FBI untuk melakukan penangkapan pada Saifuddin Ibrahim. Ya. Dikutip dari Kompas.com, Barreskrim Polri berencana menjemput paksa Saifuddin Ibrahim dari Amerika Serikat. Nggak bisa di Amerika jemput paksa orang kalau dia tidak kriminal dan mengganggu masyarakat. Hanya sekedar mengusulkan. Kalau hanya sekedar menyampaikan pendapat orang tidak bisa dihukum. Bagaimana menghukum? Saya hanya meminta pemerintah untuk menghapuskan 300 ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran itulah yang telah menyebabkan kekacauan bangsa Indonesia. Saya memang berharap lebih daripada itu, agar kehidupan toleransi dan damai itu terwujud dalam masyarakat Indonesia yang heterogen, masyarakat yang begitu banyak agama, budaya, suku, dan bahasa. Tidak boleh satu suku menguasai suku yang lain. Demokrasi adalah jalan terbaik untuk memperbaiki bangsa Indonesia ke depan. Nggak bisa, saudara-saudara. Terakhir ini Pak Prabowo bilang bahwa kata beliau semua agama mengajarkan kebaikan. Memang pemimpin harus ngomong seperti itu. Saya setuju. Kita harus taat kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Setuju. Kalimat kata NKRI harga mati, setuju. Bukan tidak setuju saya. Tetapi kalau sebuah agama mendominasi, mendoktrin pengikutnya untuk membakar gereja, untuk ngebom, untuk segala sesuatu yang menghina, bahkan mendatangkan kecelakaan, merusak bangunan, ini sudah kriminal. Dan tidak ada diusut, dihukum dengan berat. Tetap aja terjadi. Karena tidak ada hukum. Maksud saya, pelaksanaan hukumnya yang adil. Selalu minoritas. Selalu minoritas yang dikorbankan oleh mayoritas. Dan orang-orang yang sudah duduk di sana itu, entah jenderal, entah tentara, pegawai negeri, semua sudah menguasai seluruh lini sektor kehidupan bangsa Indonesia. Dan mereka mau berusaha untuk mengalahkan semuanya. Untuk mengalahkan semua itu. Yaitu menindas kaum minoritas. Ini saudara-saudara yang menyakitkan proklamator Indonesia
cita-cita mereka agar Indonesia ke depan damai sejahtera. Nah, setelah mendengar ide-ide Prabowo di dalam pidato-pidato beliau memang nggak pernah berubah. Bagaimana menggerakkan bangsa Indonesia dan memperbaiki budaya, memperbaiki bangsa ini ke depan. Kalau Prabowo mengatakan bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, oke. Mengajarkan ayo sholat, ayo puasa, oke. Tetapi ada ayat racun yang disimpan oleh kitab itu, yang dipraktekkan oleh sejak pendiri agama itu, sampai hari ini, sampai Abu Bakar Ba'asyir, sampai yang namanya Habib Rizik. Rekam jejaknya nggak bisa dihapus, saudara-saudara. Rekam jejak Habib Rizik nggak bisa dihapus, walaupun dia sekarang ingin mengangkat Anies selalu, kita harus begini begitu, Pancasila itu adalah hidup dan kemerdekaan Indonesia harus kita syukuri. Oh benar ngomong kayak begitu, tapi ada racun, rekam jejaknya nggak bisa dihapus. Omongan Bahar Smith, rekam jejaknya nggak bisa dihapus. Abu Bakar Ba'asyir, rekam jejaknya dan otaknya itu tetap tidak pernah berubah. Walaupun untuk syarat keluar dari penjara, dia harus membuat pernyataan tertulis bahwa dia akan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya, dilepas syarat, persyaratan untuk keluar. Dan di sana boleh untuk bohong, boleh untuk menipu. Agama itu mengajarkan boleh untuk berbohong bagi kebaikan. Untuk kebaikan nggak apa-apa, saudara-saudara. Boleh itu. Nah, saya kepingin, saudara-saudara, bahwa saya ini nanti akan ini akan kembali ke Indonesia, agar ke depan ini, bagaimana ke depan ini saya dan seluruh tim untuk menceritakan kebaikan. Pernyataan Pendeta Saifuddin Ibrahim yang meminta pemerintah untuk menghapus 300 ayat suci Al-Quran berujung pada kasus hukum. Bahkan pihak kepolisian saat ini telah menetapkan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama. Sebetulnya siapa sosok dari Saifuddin Ibrahim ini dan apa yang... Kalau agama Islam mayoritas yang menista, kenapa nggak ditangkap? Kenapa nggak diproses hukum? Dan kenapa kalau Zulkifli Hasan yang mengolok-olok agamanya sendiri juga nggak ditangkap? Apakah karena dia itu seorang menteri, ketua partai PAN? Apa alasannya? Ya, kenapa Somad nggak ditangkap? Halo? Apakah perkataan yang mengatakan bahwa disalib ada jin kafir itu tidak menyakitkan? Televisi TV One. Apakah tidak menyakiti hati orang Kristen? Orang Kristen yang bodoh, orang Kristen di desa sana. Apakah perkataan Abdul Somad yang mengatakan bahwa disalib ada jin kafir itu tidak menyakiti hati saya? Nah, saya cuma usulan kok. Saya minta agar kurikulum pesantren diperbaiki. Perbaiki itu. Tolong diperbaiki. Diperhatikan seluruh pesantren di Indonesia. Karena Departemen Agama lepas tangan untuk mengawasi pesantren-pesantren itu. Sejauh mana? Sejauh mana pengaruhnya? Saudara-saudara, ini mengerikan ke depan. Belum lagi seluruhnya itu kita perhatikan Indonesia sudah dikuasai oleh para mafia-mafia. Pemilu Pilpres, DPR, wakil rakyat, semua curang. Enggak paslon 1, paslon 2, paslon 3, semua ikut kecurangan. Di mana-mana. Lalu kita adakan pemilu ulang. Udah, yang penting pengumuman Prabowo menang. Udah, selesai. Titik, nggak usah dicari-cari lagi.
Ya, perbaiki pesantren. Itu kan usulan. Saya hanya mengusulkan. Masa usulan kayak begitu dijadikan tersangka? Somad jelas sekali polisi. Polisi jangan dungu banget ya. Maksudnya ini institusi polisinya. Dungu sekali. Somad jelas mengatakan disalib ada jin kafir. Bebas kemana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Terkutuklah lembaga kepolisian itu karena tidak menangkap. Somad yang jelas mengatakan disalib ada jin kafir. Saya hanya meminta 300 ayat Al-Quran itu dihapus. Kalau nggak dihapus juga kan nggak apa-apa. Jangan menjadikan saya tersangka. Jangan seperti metode si Mahfud MD. Yang penting tangkap dulu, proses belakangan. Tangkap dulu Panji Gumilang. Lalu diproses. Ternyata apa? Aset pesantren Az-Zaitun mau dicabut, mau diambil oleh kepolisian. Dengan alasan-alasan aneh. Yang penting Saifuddin Ibrahim ditangkap dulu. Nanti belakangan. Apakah pendapat saya meminta agar kurikulum diperbaiki? Jangan memasukkan 300 ayat itu ke dalam ajaran. Ataupun boleh memasukkan, tetapi harus ditegaskan kepada murid-murid ini, ayat ini sudah tidak bisa dilakukan lagi di bangsa Indonesia yang toleransi dan damai ini. Nggak boleh lagi diajarin. Kan begitu. Nggak boleh lagi diajarkan itu, saudara-saudara. Kasih tahu kepada murid-murid, guru-guru harus ditatar. Jangan mengajarkan anak murid, santri, itu untuk melakukan tindakan radikalisasi dengan melempar gereja dan melempar rumah orang Kristen. Seperti kebiasaan selama ini. Di Makassar. Makassar itu kan mayoritas orang-orang kasar. Makanya disebut kasar. Makassar. Itu gereja itu bolong-bolong itu. Karena dilempar sama mereka. Sama orang Makassar. Orang Bima itu. Orang Bima nih ya. 1976 itu gereja di Bima itu dihancurkan. Ada gereja yang arah pelabuhan Kota Bima itu sebelah kiri GPDI, entah apa lagi nama gereja itu sekarang, itu selalu dilempar. Saya tinggal di belakang gereja itu, saya lempar waktu saya SMP dulu itu. Kenapa? Karena lingkungannya mengajarkan semacam itu, kebencian terhadap agama ini. Nah, bagaimana moral Pancasila ini dihidupkan kembali? Dan orang tua Muslim ini jangan mengajarkan anaknya baca kitab suci itu, buang sajalah ke sungai. Buang saja ke sungai untuk makanan ikan. Kalau Quran itu ada di kebun, ya kubur aja. Kuburkan saja itu untuk penyubur, untuk pupuk tanaman. Enggak pantas, saudara-saudara. Kalau memang orang tua Muslim masih mengajarkan ajaran seperti itu, seperti orang tua guru agama saya itu mengajarkan, betapa sadisnya kitab suci itu. Lalu saya meminta untuk dihapuskan. Itu kan usulan Pak Menteri. Saya tuh, siapa sekarang Menko Polhukam sekarang? Saya berharap Wakil Presiden Pak Gibran nanti bisa menjembatani untuk memperbaiki masa yang lebih bagus di masa yang akan datang. Betapa jahatnya ini suasana yang sekarang kita hadapi ini. Nah, syukur sekali saudara-saudara kalau si Mahfud MD sudah pulang kampung ke Madura. Jangan ada di Indonesia lagi. Dan jangan diviralkan lagi setiap pernyataan dia itu. Pernyataan dia itu kan hanya ingin jadi cawapres. Pernyataan dia tuh jahat semua, saudara-saudara. Nanti ini saya tahu mafia-mafia
di pengadilan ini, mulai dari polisinya sampai jaksanya, dan bagaimana keputusan hakimnya itu, mafia-mafia tanah, mafia migas, dia tahu semua. Kok nggak ditangkap? Nggak ditangkap. Kenapa pemilu 2024 ini tidak ada lagi teriak-teriak PKI, PKI? Kenapa PKI itu yang dialamatkan kepada Jokowi kok nggak diomongkan lagi, malah cerita dimakzulkan, diturunkan Jokowi. Sekarang apalagi angket DPR, ngapain diangket-angketin? Kalah-kalah sudahlah. Kalau kalah sudah kalah, nggak usah angket-angket lagi. Anggota DPR, itu maling semua. Ganjar itu maling, makan uang berapa ratus ribu dolar yang dimakan oleh Ganjar sebagai anggota DPR dari PDIP. Itu Ganjar. Oh, jelas sekali kok. Sudah dibuktikan, sudah ada di videonya, sudah ada laporan hasil di pengadilan itu. Waktu KTP itu. Semuanya. Dan sekarang Ganjar untuk mendukung hak angket DPR. Semua penjahat. Mau ngomong apa lagi? Sistem pemilu Indonesia ini nggak bisa juga dipercaya. Hanya akan mengangkat orang-orang tertentu, golongan tertentu, saudara-saudara. Dengan sistem partai ini, ya pimpinan partainya lah yang senang, yang kaya, yang enak. Sudah menjadi ratu baru itu, Megawati itu. Dia berkuasa. Waktu dia mengangkat Yusuf Kala untuk jadi wakil presiden, itu berapa triliun Yusuf Kala harus menyerahkan uang. Ada yang bilang bahwa itu 11 triliun Yusuf Kala menyerahkan uang untuk PDIP, untuk dibagi-bagi kepada organisasi-organisasi politik. Karena di organisasi politik itu sendiri sudah kuat sekali di dalamnya itu permainan-permainan mafia-mafia politik itu. Nah, lucu adalah mafia agama, mafia Yaman. Bagaimana orang Arab ini untuk mendapatkan legitimasi kehormatan di bangsa Indonesia dengan membuat bahwa yang mengajarkan, yang menyebarkan Islam di Indonesia ini adalah Ba'lawi. Lalu datanglah ke makam-makam di Jawa sana. Lalu dibuatlah silsilahnya, kakeknya si ini, engkongnya si ini. Nah, ketahuan semua. Mafia agama Arab dari Yaman ini. Nah, mafia agama lewat politik itu ya Anies Baswedan. Dari Yaman juga. Pulangkan saja itu Yaman. Orang-orang itu pulangkan. Lebih baik memulangkan Arab ke negerinya sendiri, usir. Orang yang sudah nggak berpotensi untuk memperbaiki bangsa ke depan. Membuat ajaran-ajaran omongan, omong-omong. Amin. Amen. Omong-omong, saudara. Bagaimana? Boleh saja Anda mengatakan saya salah ataupun membenci saya. Saya tidak peduli. Tetapi saya mengajarkan, melihat secara proporsional keadaan bangsa Indonesia ke depan ini. Saya percaya bahwa kalaupun saya ditangkap, nggak masalah bagi saya. Ya. Yang menjadi motif dan latar belakang yang bersangkutan melakukan dugaan penistaan agama. Kita akan temukan faktanya bersama saya, Gina Fitri. Ketangkap atau tidak, saya tetap tunjukkan bahwa saya adalah pembicara untuk membongkar kejahatan sebuah agama yang sudah menghancurkan seluruh dunia Arab. Agama itu masuk ke Afghanistan, sekarang Taliban.
sudah menguasai negeri itu. Kiai besar apapun, majelis ulama siapapun, ya, dia akan jungkir balik dengan 300 ayat ini. Karena 300 ayat ini tidak sesuai dengan Pancasila. Ajakan saya untuk merevisi 300 itu. 300 itu pun ayatnya itu yang langsung connect dalam surat 47 ayat 4. Itu mengerikan itu. Tetapi terjemahan Departemen Agama itu diplesetkan. Pakai dalam kurung. Masa kitab suci pakai dalam kurung terjemahannya? Inilah yang berbahaya, sehingga otak kadrun itu begitu dia ikutin ajaran ustadznya, langsung otaknya tertutup. Sepak terjang pendeta Saifuddin Ibrahim di jagat media sosial lagi-lagi menimbulkan kegaduhan. Sosok kontroversial ini menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk berdebat terkait pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Saifuddin Ibrahim mengunggah pernyataan yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk merevisi. Saya sudah ngomong ketika TV One mengundang saya untuk berbicara. Dan saya senang karena yang dihadirkan adalah Mahfud MD. Tapi tiba-tiba Mahfud MD berhalangan hadir untuk saya hadir di sana. Akhirnya saya nggak mau datang. Saya nggak mau datang. Saya harus tantang. Saya harus ngomong, saudara-saudara. Biar berantakan. Biar kacau semuanya. Jadi saya tidak pernah mundur sedikit pun untuk melawan otak kadrun itu, yaitu otak yang tersesat. Otaknya tersesat, saudara-saudara. Ini bangsa yang mengerikan adalah Indonesia ini karena kitab suci itu. Siapa yang bisa melawan saya? Ulama mana yang bisa untuk menantang saya bahwa ayat itu tidak bertentangan dengan kitab suci? Di mana adu waras, adu otak sehat, logika yang benar. Karena apa? Katanya dari kitab suci dari langit. Kitab suci dari langit, Tuhan pencipta manusia boleh mematikan manusia lain karena beda keyakinan. Dari mana itu? Woi Arab, gundul pacul. Woi bahar sengit. Begitu plukusunturnya ajaran itu. Karena tidak membawa kedamaian. Sudah saya contohkan. Kita bisa nonton kok video-videonya. Bagaimana Arab Saudi itu mengirim bom ke Yaman. Mengirim bom ke Yaman. Dur. Udah ratusan ribu orang Yaman hancur, rumahnya kacau, sudah rusak semua. Di Indonesia ada 2.000 orang Yaman yang lari dari kampung halamannya, menyelamatkan dirinya. Apa saudara-saudara yang bisa kita harapkan dari ajaran kitab itu? Oh, saya kok dibilang penista agama. Penista agamanya Somad enggak ditangkap. Tangkap dulu dong Somad. Woi polisi. Kita adu benar. Kita adu omongan, kata-kata. Untuk memeriksa saya yang salah atau dia yang salah. Yang pantas dimasukkan penjara itu. 300 ayat dalam Al-Quran. Pernyataan ini membuat geram umat Islam di Indonesia hingga membuat Mahfud MD bereaksi dan meminta aparat hukum bertindak tegas. I'm sure you've seen this video. Do you know why he was even at the courthouse? Turns out he just attacked someone with a... Tapi bukannya surut, nyali Saifuddin Ibrahim justru kembali mengunggah pernyataan kontroversial. Carok dengan saya. Ayo kita carok. Mati-matilah. Haleluya. Situasi ini membuat aparat penegak hukum bereaksi. Setelah menerima laporan bernomor LP-0133-3-0132-3-2022-SPKT pada tanggal 18 Maret 2022 terkait dugaan penistaan agama, Bareskrim Polri menetapkan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka. Dalam hal ini penyidik telah
melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang. Rinciannya adalah 9 saksi dan 4 saksi ahli. 9 saksi itu siapa? Orang saya belum ada. Kamu hanya ngumpul-ngumpulkan plukus untur itu dijadikan saksi untuk memberatkan saya. Saksi ahli. Saksi ahli yang didatangkan oleh polisi ketika sidang saya yang pertama 2017. 2018 saya disidang. Januari, Februari itu. Itu saksi palsu. Dr. Usuluddin saya ajak bahasa Arab nggak bisa jawab. Diam dia. Karena hakim menyuruh saya, apa keberatannya? Dia bilang istri Nabi Muhammad hanya 4. Dokter pelukus untur. Saudara-saudara, untuk mempelajari agama itu nggak perlu dokter. Kenapa? Karena nabinya saja itu buta huruf. Buta huruf sejak diangkat jadi nabi sampai mati buta huruf. Buta huruf. Gimana? Nggak perlu dokter, nggak perlu sekolah. Kalau hanya mempelajari ajaran-ajaran kayak begitu. Makanya saya ini menyesal. Kenapa saya nggak sekolah dulu akabri? Saya sudah masuk akabri, masuk polisi. Saya sudah diangkat jadi PNS, tapi saya tolak semuanya. Tapi nggak apa-apa, saya jadi penerang Indonesia untuk waras. Saya punya waktu sisa hidup ke depan ini. Saya nggak perlu diancam. Cuman hukum 6 tahun kayak begitu. Jangankan 6 tahun, saya siap dihukum lebih daripada apapun. Hukum mati pun ya sudah waktunya mati-mati. Ngapain saya dihukum mati? Hanya karena saya membela kekristenan, saya membela orang-orang yang tertindas, saya membela minoritas. Jangan kamu rusak itu Papua. TNI dan Polri. Jangan. Saya akan menghadapi resiko hukum apapun asal adil. Tangkap somat. Saya nggak takut untuk pulang. Saya akan melawan itu semua. Dan saya akan memberikan diri saya, bahkan tetesan darah saya, untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Untuk kemuliaan hidup bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Karena Yesus bilang, jangan halangi anak-anak itu datang kepadaku. Karena barang siapa yang mau melihat surga, lihatlah anak-anak ini, kepolosan anak-anak ini. Demikian kata Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat itu, saudara. Artinya, saya siap berkorban untuk masa depan generasi anak-anak yang belum lahir di bangsa Indonesia ke depan. Asal habiskan ajaran-ajaran ini, kacau-kacaukan itu, Arab ini buang semuanya. Makanya saya berharap ya jangan sampai ada lagi ribut masalah agama. Masjid, imam-imamnya harus diperiksa siapa yang akan khutbah. Apa bahan khutbahnya harus diserahkan kepada Departemen Agama. Orang sebelum khutbah, dia harus mencantumkan isi khutbahnya. Teks khutbahnya itu harus disampaikan dulu kepada Kementerian Agama. Sampai ke tingkat bawah sana. Yang di tingkat kabupaten. Dia harus membuat teks khutbah di masjid. Jangan ada masjid yang rusak. Ya, banyak itu masjid-masjid yang ustadznya entah dari mana. Jangan sampai ada perusakan, penolakan ustadz-ustadz seperti yang terjadi Ustadz Syafiq Basalamah itu. Bagus khutbahnya. Tetapi diributkan oleh GP Ansor.
Akhirnya kan kacau semua. Seolah-olah ceramah Ustadz itu bisa dikendalikan oleh siapapun. Kalau saya ini ngomong seperti ini, hanya pendeta gila yang nggak mau menerima ide saya. Hanya orang sinting yang tidak berani menerima kata-kata saya. Ya, ada pun PGI, si Sumampau itu ngomong, kami tidak percaya untuk pendeta Saifuddin Ibrahim karena omongannya seperti itu. Lu cuci tangan, pengecut. Kamu menerima uang 2,5 miliar untuk satu denominasi baru. Itu PGI. Jadi disumbangkan dulu ke PGI. Supaya disahkan denominasi baru itu. Ada saksi, ada uangnya. Sumampau, giliran gereja dibakar, lu diam saja. Macam apa ini Sumampau ini? Model pemimpin agama kayak begitu. Jadi kalau ada orang yang menentang saya, itu manusia sudah nggak waras lagi imannya kepada Yesus Kristus. Saya yang sudah membela habis-habisan kalian, malah dicaci-caci, maki oleh kalian. Nggak menerima saya di dalam khutbah-khutbah saya. Nggak apa-apa. Saya berapa sih makan minum? Sudah cukup saya sudah menikmati kepuasan hidup. Sejak awal saya lahir itu. Saya enak, baik, semuanya bagus semuanya. Waduh. Emang teman saya ini keras sekali khutbahnya. Sudah ketutup juga. Itu YouTuber inilah satu ruangan, satu rumah diisi oleh 2 orang YouTuber. Khutbahnya waktunya sama. Waktu Indonesia karena mengejar bangsa Indonesia. Satu YouTubernya ngomong begitu, satu YouTuber saya juga. Luar biasa, saudara-saudara ini. Ini apartemen beliau gitu. Dia ada USA gitu. Orang sudah asli yang di ruang sebelah itu. Mestinya dia siaran aja di kamarnya, tapi dia di kamar tamu. Saya numpang di tempat beliau. Dia juga sebulan tinggal di apartemen saya. Dia itu sayang sama saya. Dia lebih senang dengan saya, dibawa-bawanya saya ini kemana-mana. Ini asik juga. Kembali saudara-saudara, Muslim ini akan kepanasan. Kasihan mereka, saya kasihan dengan mereka. Karena otaknya nggak nyambung. Otaknya nggak nyambung, saudara-saudara. Here's what you should consider a home battery if you're looking into solar in California. California got new solar laws for 2023. Bagaimana agama ini harus kita lawan dan harus kita ini, saudara-saudara. Sosok pendeta yang jadi pemulung. Kasus penistaan agama Saifuddin Ibrahim sudah lama tak terdengar kabarnya. Kini ia mendadak muncul lewat konten di akun YouTube-nya yang menyebut bahwa dirinya adalah seorang pemulung. Dalam video itu tampak Saifuddin tengah mengumpulkan barang bekas di Amerika Serikat. Diketahui Saifuddin Ibrahim sempat membuat gaduh setelah pernyataannya soal radikalisme dan usulan menghapus 300 ayat Al-Quran. Tanya itu, ia juga meminta kurikulum sekolah Islam dirombak karena dianggapnya tidak benar. Buntut ucapannya tersebut, dirinya pun dijadikan tersangka atas dugaan penistaan agama. Kini Polri pun telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum Amerika Serikat untuk memulangkan Saifuddin agar menjalani proses hukum di Indonesia. Diketahui Saifuddin Ibrahim adalah pendeta asal Indonesia dan memiliki nama lain Abraham Ben Moses. Ia merupakan pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat pada 26 Oktober 1965. Kendati menjadi pendeta, Saifuddin hidup bersama keluarga yang memeluk agama Islam. Bahkan ayahnya berprofesi sebagai guru agama Islam. Selain itu, pamannya merupakan satu di antara pendiri Muhammadiyah di Bima, serta mertuanya adalah tokoh Islam di Jepara, Jawa Tengah. Latar belakang pendidikan Saifuddin pun juga tidak jauh dari Islam. Dirinya menempuh pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS dengan mengambil jurusan perbandingan agama di Fakultas Ushudin. Setelah lulus, dirinya mengajar di pesantren Darul Arkom Sawangan, Depok, Jawa Barat, serta di NII Al Zaitun Panji Gumilang di Indramayu.
Kendati demikian, pada tahun 2006 ia memutuskan untuk pindah agama menjadi Kristen. Bahkan ia juga memutuskan untuk menjadi seorang pendeta. Dalam rekam jejaknya, Saifuddin tidak hanya sekali tersandung kasus penistaan agama. Pada 5 Desember 2017, ia didakwa atas ujaran kebencian lantaran menghina Nabi Muhammad. Akhirnya, Saifuddin pun divonis penjara 4 tahun oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Menghina Nabi Muhammad. Saya hanya membuktikan, bukan menghina. Saifuddin Ibrahim sudah menikah anak 3. Itu menghina. Itu kan bukti. Lah Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun menurut hadis ini dan ditiduri sebagai istri umur 9 tahun menurut hadis ini. Nah, antara 6 tahun, umur 6 tahun sampai usia 9 tahun, apa yang dilakukan oleh Muhammad terhadap Aisyah? Hadisnya ada. Jadi kalau Muhammad datang ke Aisyah, itu kemaluannya ditaruh di atas paha Aisyah. Dan Aisyah disuruh megang-megang, remas-remas kemaluannya itu. Sampai paha Aisyah itu basah. Hadisnya ada semua. Itu kepenistaan agama, menghina Nabi Muhammad kayak begitu. Ayo, siapa ustadz di Indonesia berani nantang bahwa saya ini menistakan agama dan menghina Nabi dengan membaca hadis-hadis ini, gitu loh. Ataupun kalau nggak ada kata akhirnya basalah paha Aisyah, memang nggak, kalau umpama nggak ada kata basalah paha Aisyah, kata-kata itu. Tetapi orang yang berpikir apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap Aisyah itu penistaan. Dan apa yang saya katakan itu otak laras kita. Masa kemaluan Nabi nggak mengeluarkan cairan? Dan umur Muhammad waktu itu baru 54, 56, 57, 58. Karena 3 tahun Aisyah menjadi janda umur 18 tahun. Sekarang Muslim berusaha untuk membuat argumen-argumen bahwa Aisyah waktu itu sudah umur 15 tahun. Hadisnya Aisyah umur 6 tahun kok. Kok tiba-tiba umur 15 tahun? Apa nggak malu kalian? Bilang aja bahwa kalian itu, Nabi kalian itu memang pedofil. Kenapa nggak menerima? Saya aja menerima apa adanya hidup saya ini. Emang saya begitu dulu. Tapi saya begini sekarang ini. Kenapa? Jadi saudara-saudara, bagaimana ini kita melawan? Terus ayat suci Al-Quran kembali menjadi jadi sorotan. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama dan ujaran kebencian pada Maret 2022, hingga kini Saifuddin Ibrahim belum juga melakukan proses hukum karena kabur ke Amerika Serikat. Baru-baru ini pendeta Saifuddin Ibrahim di Amerika Serikat terlihat menjadi seorang pemulung. Saifuddin kini menjadi target perburuan kepolisian. Meski Polri sudah berkoordinasi dengan pihak otoritas setempat, tak mudah untuk memulangkan Saifuddin ke Indonesia. Ya nggak bisa lah. Hukumnya kemana? Di sini negara bebas, ngomong apa, kecuali saya maling. Saya menghabisi nyawa orang, itu boleh ditangkap. Boleh itu kerjasama. Nggak usah kerjasama juga. Pemerintah Amerika akan memulangkan saya ke negara saya. Habis selesai kalau saya dipulangkan. 3 tim polisi datang ke Amerika. 1 tim di New York, 1 tim di Washington, 1 tim ketemu saya di rumah makan Indonesia di Ontario. Ketemu, ngobrol 3 hari 3 malam, dia merayu saya. Dia merayu saya untuk dibawa pulang ke Indonesia. Tentu saja gajinya, uangnya banyak, saudara-saudara. Tapi untuk menyebutkan angkanya itu wewenang pimpinan saya. Asal Abi mau pulang.
Sekarang, kalau polisi itu nggak ada uangnya untuk datang ke Amerika, bukan sebagai tugas negara, nggak bisa menangkap saya. Di mana dia bisa masuk ke Amerika untuk ketemu dengan saya? Saya sudah ganti lagi nomor HP, karena nomor HP saya makin banyak yang ketahui mereka. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya harus menghilangkan diri dari teman-teman yang sudah tahu nomor HP saya. Saya ganti lagi, saudara-saudara. Bukan karena takut. Bukan karena takut. Kenyamanan saya menyampaikan ide. Khutbah-khutbah saya. Ini penting masa depan penginjilan saya. Sebab kalau saya masuk penjara lagi, maka rugilah dakwah saya, penginjilan saya lewat YouTube ini. Sampai pada titik terendah saya hidup di Amerika ini. Teman-teman dekat saya tahu semuanya, bagaimana kesulitan saya. Mereka mengerti semuanya. Yang dekat-dekat, yang jaring lingkaran satu semuanya itu. Makin banyak. Dan saya tidak pernah takut sedikit pun untuk menghadapi itu. Karena sebelum saya masuk Kristen, saya sudah tahu. Saya sudah menghitung kemampuan saya. Saya sudah menghitung kekuatan saya untuk menjadi seorang Kristen. Siapa saja musuh saya nanti? Musuh saya itu seluruh Indonesia. Menteri Agama akan menjadi ini. Pimpinan Muhammadiyah. Majelis Ulama Indonesia. Menteri-menteri akan menjadi lawan saya. Dan orang-orang yang di DPR itu akan menjadi musuh saya. Bagaimana keadaan DPR yang koruptor terhebat itu adalah kaum DPR ini. Berapa triliun uang rakyat ditilep oleh DPR ini. Belum lagi gilanya itu, banyak yang gila ini, caleg, banyak yang stres, suaranya hilang, suaranya diambil, dipindahkan ke nomor sekian gitu. Dia berada di urutan pertama, tetapi suara dia ditaruh di nomor 3, hilang suaranya. Belum lagi bagi-bagi uang. Bagi-bagi uang itu ribut lagi, saudara-saudara. Ada banyak sekali yang gila, gitu. Stres, uang habis, rumah dijual, miliaran. Ya. Ini kesempatan orang main judi dengan pemilu. Gila semuanya. Untuk supaya urutan 1 di calegnya itu, di kartu suaranya. Ya, bagaimana supaya ada di urutan 1, urutan 2, urutan 3. Belum lagi sikat menyikat antara caleg yang lain, parpol yang lain. Ini memang bangsa sudah gila. Banyak orang sudah gila. Akhirnya gila semua gitu. Ya. Nah, untuk memperbaiki keadaan dan kondisi ini nih, perlu seorang yang diktator. Seorang presiden kayak Soeharto itu. Soeharto itu bersih orangnya. Tapi menteri-menterinya itu yang jahat semua. Rata-rata waktu itu. Nah, sekarang ini korupsi ini sudah merata semuanya di seluruh lini hidup. DPR, polisi, kejaksaan, kehakiman, semua itu makan uang. Ngeri sekali saudara-saudara Indonesia ini. Uang itu dihabisin oleh orang-orang tertentu. Yang itu sebabnya ingin jadi caleg cara gampang. Hidup kotor seperti itu dijalani oleh bangsa Indonesia. Terima kasih saudara-saudara. Saya punya pemikiran yang lain lagi nanti kalau Prabowo sudah naik. Terima kasih untuk tetap subscribe dan jangan lupa juga untuk membeli buku saya 0853 8827 0696 untuk mendapat buku ini supaya Anda mendapatkan buku murah sekali.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara sekalian, seperti yang telah kita saksikan bersama bagaimana respon dari murtadin ini, Bapak Saifuddin Ibrahim, yang memang katanya sedang berada di Amerika. Video ini memang sangat viral saat pertama kali murtadin ini mengatakan bahwa mengusulkan untuk menghapus kurang lebih 300 ayat Al-Quran karena katanya ayat tersebut mengajarkan tentang kekerasan, pemboman ataupun pembunuhan kepada sesama manusia. Itulah yang membuat murtadin ini dikejar sampai detik ini. Namun kita berdoa beliau tetap di dalam lindungan Tuhan. Kalau memang kebenaran yang disampaikan, kita percaya Tuhan tidak akan menutup mata. Demikianlah saudara, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.